Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la qayyamata billahi la hawla wa la quwwata illa billahil azim. Na'udzubillah bil mustafa rasulillah sayyidina Muhammad abdillah wa rasulil muhajir ma rasulillah sallallahu muhajir Allah Muhammad bin Isa إلى رحسن الفقيه المقدم محمد بن علي وعلى وسلم الرحيم إلى رقب العطاب سلسل القدر الجيلاني رقب العمل سيدي ويجل أبو السلام رقب الرباني سيما مسمن المدني وإلى رقب العالم سيدي محمد بن علي الغزالي وإلى المشبي والنبوي والملك والحنبلي سيدي بن أسر جنال البغدادي المنصور المدرج بن حسن العشاري ليسي محمد أرشد البجري صاحب كلام بيان وليسي يوسف سيغن ليسي جنال براوي ليسي محمد كسبان مجيء إسماعيل ولي شيخنا مربي رهنا العالم العالم الشيخ الكرم أبو محمد أمين بدر سمان زين ودغنا سمر البنجري ورئيسنا شيخنا كي كما ولي شيخنا كي سمان سمان ولي شيخنا كي جمال شيخنا باخر ولي مؤلف إمام نووي البنداني وجميع شيخنا معلمنا من جهة كان وقصنا إلى رحمنا فقام لهم وجاهدوا أنفسهم لهذه المسجد المصباح المنير ولهذه المجلس ولآبائنا وأمهاتنا وأصلهم القرآن أن الله كما يتغشم الرحمة والمغفرة يولي درجة بالجنة ودعا علينا وولدنا وأحبابنا وزوجنا وأهل جيراننا من بركاتهم أنوارهم وسررهم وعلم خصوصياتهم ونفعهم وكراماتهم ويحشرنا في زمرتهم ويتوفانا على ملتهم ويدخلنا من حسبهم من غير سوء عذاب ولا حساب رزقنا العلوم اللدنية والفهم الثاقبة وزكاة نجيب أحسن خاتمة وجعلنا إلى رحمة النبيين حفظ المرسلين وإلى ملائكة المقربين بسير النبي وآل النبي بسير سورة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الأشياء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأرض والسماوات العلى وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صاحب الشفاعة العظمى. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على أولي النهى سيدنا ونبينا ومولانا محمد الكرماء وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة يوم الجزاء. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي بجاه النبي وبالفتح يا فتاح جل ذكرهما وبالعلم النور يعلم قلوبنا اللهم وسع مشهدنا باليقين برحمتك يا أرحم الراحمين. دستور أدرسكم على سبيل النية به عنكم حشر فنادى فقال وإذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. Alhamdulillah wa syukurillah. Selalu kita memuji dan mensyukuri nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat yang begitu banyak yang Allah berikan adalah nikmat sampai saat ini, sampai detik ini kita beriman dan taat kawa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga nikmat iman dan Islam dan selalu beribadah ini selalu Allah tolongi kepada kita dan Allah berikan kepada kita istiqamah sampai akhir hayat dengan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga selalu terus mencurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga para sahabat, para kerabat, para keluarga dan kita para pengikutnya, para umatnya sampai hari kiamat. Melanjutkan kajian kita kitab Nasaihul Ibad karangan Imam An-Nawawi Al-Bantani rahimahullah, halaman 74 di tengah.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi jami'i ulumihi wa hasyarana fi zumrati fid dharain amin. Wal maqalatul khamisatu wal 'ashrun. Nasihat yang ke-25. Isinya 10 macam. Nasihat yang ke-25 dari Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ini adalah Abdullah bin Abbas, sepupu Nabi yang kemarin beliau didoakan Nabi Allahumma faqihu fiddin, sehingga beliau menjadi seorang ahli tafsir. Doa lawan bayi tadilah waktu sidin masih kanak-kanak. Rasulullah bersabda, man shalla 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam marratan wahidah sallallahu alaihi asyara. Barang siapa yang bersalawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali, maka Allah yang memberikan salawat kepada kita yang bersalawat tadi 10 kali. Jadi kita sekali membaca salawat, Allah membalas salawat kita itu 10 kali. Salawat itu adalah doa. Kita mendoakan Nabi, Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah berilah kesejahteraan atas Nabi Muhammad. Nah sekali aja kita mengucap, Allah membalasakan kita 10 kali. Kita mendoakan Nabi sekali, Nabi membalas doa kita itu 10 kali. Artinya Nabi kita doakan sejahtera sekali, kitanya diberi kesejahteraan 10 kali. Ini rahmat Allah Ta'ala. Makanya itu Nabi itu adalah bagaikan cermin memantul kepada kita. Jadi zahiriyahnya kita mendoakan Nabi, namun hakikatnya mendoakan kita. Jangankan lawan Nabi lah, lawan manusia biasa saja, orang biasa saja. Bila kita tuh mendoakan orang baik, itu hakikatnya mendoakan diri kita. Bila kita menyumpahi orang, itu hakikatnya menyumpahi diri kita sendiri. Ini sambungannya lah. Wa man sabbaha marratan sabbahallahu alaihi 10 marratin. Nah, siapa yang menyumpahi Nabi satu kali, Allah menyumpahinya 10 kali. Kita menghinakan Nabi sekali aja, tapi kita dihinakan oleh Allah 10 kali. Hina banget kalau itu. Nah, jadi oleh karena itu jangan sekali-kali kita menghinakan Nabi. Jangan sekali-kali. Termasuk menghinakan Nabi, menghinakan zuriat Nabi, para habaib, para syarifah. Jangan sekali-kali hendak menghina Nabi, menghina zuriat Nabi, menyembati keturunan Nabi. Kenapa ini, kenapa itu? Jangan sekali-kali maiterat. Kenapa? Karena kembalinya kepada kita. Kembalinya kepada kita karena cermin. Nah, bila kita menghormati, berarti kita menghormati diri kita. Bila kita membenci, membenci diri kita. Bila kita merendahkan, merendahkan diri kita sendiri. Bila kita memuliakan, memuliakan diri kita sendiri. Sama halnya kita memuliakan anak orang, itu hakikatnya kita memuliakan anak kita. Kita menghormati anak orang, itu kita menghormati anak kita. Sama. Jadi jangan ada sekali-kali di dalam diri kita itu kepingin atau terbiasa atau tageritik aja meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, menghina orang lain, apalagi menyumpahi. Semuanya kembali kepada diri kita. Wal'iyadzubillah. Berlindung kita kepada Allah. Nah, jadi membaca salawat satu kali kepada
Allah, kepada Rasulullah, Allah membalas salawat kita 10 kali. Kita menghormati zuriat Nabi, itu kita berarti menghormati zuriat kita. Kita membesarkan zuriat Nabi, berarti kita membesarkan zuriat kita. Termasuk kita membesarkan menghormati zuriat Nabi, ialah kita bahaulan. Haulan manakib Sayyidah Khadijah saban bulan. Bahaulan wali-wali saban bulan. Bahaulan si Saman setahun sekali. Bahaulan abah guru setahun sekali. Itu tandanya kita bukti kecintaan kepada Rasulullah. Itu bagian daripada sunnahnya Rasulullah. Mahauli wali-wali itu. Cuma jangan lupa bila kita mahauli wali, abah mama jangan kada dihauli. Abah mama dihauli juga, jangan wali jenang dihauli. Abah mama kada dihauli. Kada kawan mahauli banyak, 4 menebeng barang. 4 menebeng. Ini sampai aja juga, makanya orang bari. Batang ditarik oleh kapal, bergantung di batang sampai Joko. Pas 10 situ larut ditariknya kapal. Menebeng ngarannya ya lah, bokonya kada sampai ke 10 situ. Lagi anakan bari itu berlomba di batang tak. Bergantung di batang ditariknya sampai ke 10. Atau namanya menebeng ngarannya. Sama kita bahwa wali-wali ada di langgar, ada di masjid atau di mana-mana majelis. 4 nyumbang, nah gesama maulun pahalanya. Bahaul arwah mah sama. Kada sedikit pun mengurangi pahalanya itu kada ada. Malah menebing lawan wali itu luar biasa syafaatnya. Ya kalau kita tuh serombongan lawan orang mulia, masya Allah. Tak 4 mulia kita. Menebing lawan wali, tak 4 dihormati wali. Kita tuh serombongan, tak 4 rombongan bupati. Karena bupati dikawal orang, tak 4 juga kita dikawal orang. Itu jadi kita untung, menebing itu untung. Jadi menebing itu lawan yang baik. Menebing lawan yang kada baik, tak 4 juga yang ada baiknya. Tak bakawan lawan nang pamalingan, tak kawan lawan perampokan. Pada seorang niatnya bakawan aja. Pas tak kalinya si dini pengarangnya yang dicari orang itu pengarangnya burunan. Iya juga tangkap orang atau kawannya aja orang habis sampai 4 gara-gara menibing pemalingan. Nah itu tuh bila kita menibing lawan wali tak 4 dimuliakan. Dulu pernah mbah kawin belang ke Palai-Hari, ada sepupu di Palai-Hari ini katuju menegakan tuan guru. Waktu itu guru Baharan Jamil singgah hendak ke Ranggang, singgah dulu di Palai-Hari, ada sepupu. Sampai di situ pas tebaran mbah kawin waktu itu bilang Baharan Jamil singgah guru Baharan Jamil kamana Karanggang ceramah. Jadi sidin memandak aja di situ, tas tinggal situ berbaju 2 ada sepupu di semuaan. Jadi mulai ada sepupu ini tulak Karanggang karena guru tulak motor puang 4 nebeng. Nah ini judulnya kan nebeng tadi tah. 4 juga nebeng. Tulak aja Karanggang sana. Nangar 4 nebeng luan tuan guru. Iya. Sampai Karanggang sana. Orang memuliakan guru Baharan Jamil, tak 4 juga seorang dimuliakan, tak 4 juga diselami orang. Padahal lain orang berbaik nih, orang Tamben. Ya kalau sampai di antara panitis itu bertakon, guru jar, takonnya kan jadwal guru kawak kamu kami di kampung sebelah pulang pabila kawak dikira asisten guru hendak minta jadwal juga kan akibat menibing itu contoh karena padahal kan orang Palai-Hari kada, padahal orang berbaik kada, orang Tamben istilahnya. Nah itu contoh. Begitulah kita apabila kita menebing dengan wali-wali, insya Allah kita tempat mulia.
kayak bahol tadi itu. Ada kawa kita bahol langsung kuitan kita 4 nebeng nyumbang apa banyunya kah, ada kawa banyunya, nasinya kah, ada kawa nasinya, beresnya kah, pahalanya geus arwah mama. Biar kada disambat sampai pahalanya. Kalau pang kada tajulung jangarannya kamu kan aja, pada aku nyumbang beres setengah balik sama sampai pahalanya. Karena apa? Seorang anak itu apa yang dia lakukan untuk kebaikan itu diniatkan atau kada diniatkan selalu mengalir pahalanya kepada kedua orang tua, selalu mengalir. Apa nang kita gawe, kita baca yasin, ke tahlil, ke apakah, di manakah kita bacaan itu mengalir pahalanya lawan abah mama, dibaca ke doa arwah, dibaca ke doa kadakah tetap sampai lawan kedua orang tua. Karena abah mama kita, darah kita satu dengan abah mama kita. Dikubur ziarah itu juga dibaca ke doa arwah kadakah sampai pahalanya. Tapi kalau untuk orang lain kita bahaul, nah paksa disambat khususan untuk siapa? Karena orang lain, marina, paninian, dangsana, perguruan, siapa sebagainya, hanya sampai disambat. Nah, disambat dalam artian disambat, tapi anda kira disambat, tapi dia berniat juga sudah sampai aja juga, artinya ada niat gitu. Nah, aku berniat mahauli marina, nah, aku berniat mahauli itu sampai aja sudah, walaupun kada disambat tapi ada niat. Kalau orang tua berniat kada berniat, disambat kada disambat, pahala itu sampai. Makanya kita bagagawi bakal lakukan tuh berhati-hati. Nang kada baik kita gitu sampai juga lah abah mama. Gawin kita membela sampai juga lah abah mama. Jangan dikira kada sampai, sakit hati si den. Gawin kita namanya lene, gawin kita nang kada karuan, gawin kita nang nyakit hati, sampai juga lawan kita. Karena darah kita dan orang tua itu satu. Nah, bila kita bagaimana baik sampai satu kali kebaikan kepada Rasulullah seperti salawat dibalas 10 kali, termasuk kebahulan sebagai cinta lawan Rasulullah. Wa fi qoulihi ta'ala lil Walid bin Mughirah la'natullahi alaihi hina sabban Nabi sallallahu alaihi wasallam marratan sabbahallahu 10 marratin. Nah, ini pian Nabi, zaman Nabi juga sudah ada orang yang menyumpahi Nabi itu. Siapa ngarannya? Walid bin Mughirah. Ayat ini turun. Nah, siapa yang bersalawat lawan Nabi sekali, Allah balas 10. Siapa yang menyumpahi Nabi, Allah balas juga 10. Nabi itu ada yang menyumpahi. Nabi ada gampangan. Manusia yang paling mulia. Amun kayak kita disampai tiro disampai orang buat korihing aja. Tapi disitulah untungnya. Disitulah untung. Kenapa? Dibalik orang yang menyumpahi itu, di situ Allah melipat gandakan pahala kita. Allah melipat gandakan berapa kali lipat? Puluhan kali lipat Allah melipat gandakan pahala kita. Apalagi ketika kita menegakkan sunnah. Ya memang ketika orang menegakkan sunnah itu pian godaannya kenal benar, ujiannya kenal benar. Mun kada istiqamah kada menuntung. Kalau kada pertolongan Allah kada menuntung. Karena memang seperti itu, setiap permata itu pasti melalui perjalanan yang berat. Batu utas kayak ini. Nah, kenapa jadi batu utas itu jadi mulia? Kenapa batu utas itu jadi berharga larang? Karenanya toh digurinda, toh sakit, toh dicatok, toh dibitil, sehingga ternyata bitilan gurinda itu ternyata menyapuh supaya lebih
lebih mengkilap. Coba amun kada disapu, kada mengkilap, kada berharga. Biar batu biasa, orang kada tahu pada batu biasa nih. Pada batu biasa, batu di mana? Batu di jalan. Karena digurinda, karena dihampalas, lalu mengkilap, lalu jadi larang kapingin. Begitulah hidup kita. Hidup kita ini ketika dimusuhi orang, ketika dibenci orang, ketika disambati orang, itu adalah proses Allah menjadikan diri kita itu lebih mahal, lebih berharga, lebih daripada yang lain. Jadi ketika kita mengerjakan satu kebaikan, mengerjakan satu sunnah, ada nang orang nang berapa aja, alhamdulillah. Itu adalah Allah memproses diri kita ingin menjadi lebih berharga. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, orang sampai makamnya, ketika ada orang yang berseberangan itu malah lebih menambah cinta lawan Rasulullah, malah menambah dekat dengan Rasulullah, karena Rasulullah perjuangannya demikian. Amun kita disambati orang biasa, kita akan dikatakan orang wajar. Rasulullah hendak dibunuh. Abah guru sekumpul hendak dibunuh orang, ditawak orang kadikna, arat belajar, arat majelis lawan lading tawak orang. Presiden bisa main, tak presiden berikit ladingnya di belakang ditawin. Namun kita sekadar hanya dikuya orang biasa aja. Itu kada kenal lagi hampalasnya, masih kehalusan hampalasnya, belum mengkilap. Itu proses namanya. Begitulah dalam kehidupan. Kehidupan kita itu setiap ada yang menimpa kita itu adalah sebuah proses. Bila kita ingin jadi sukses, kita harus menjalani proses orang. Bila kita hendak sukses, harus menjalani proses. Ya tadi batu utas supaya batu mengkilap harus diproses di gerinda. Itulah kehidupan. Kita berdagang, kita berumah, kada semua usaha kita tuh kadang-kadang selalu berhasil, selalu baik benar. Kena ada wayah rusak, ada wayah berkurang, ada wayah maju. Itu proses. Jalannya proses itu. Di balik proses itu kita akan sukses. Di mana suksesnya? Kita akan kenal kepada Allah, siapa Allah sebenarnya. Ada aku aja Allah Ta'ala nama atur. Ada aku aja Allah Ta'ala nang tukang gawe. Ada aku, itu teguran lawan kita. Selama ini kita berusaha bercari ada sebagainya, kita larut seakan-akan usaha kita yang membuat diri kita ini jadi sukses seperti ini. Padahal ada di balik kita ada Allah nama atur. Makanya dalam Fatihah kita itu adalah alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi itu artinya mengatur. Rabbil alamin, Allah yang mengatur alam. Nah, jadi kita jalan aja proses. Kadang-kadang kita di bawah, kadang-kadang kita di tengah, kadang-kadang kita di atas. Jalannya nikmati, itu cara Allah mengatur kita. Kita hanya berdoa, ya Allah arahkan, bimbing ulun kepada yang paling bagus menurut sampean. Doa kepada Allah. Nah, jadi kita baca salawat sekali kepada Allah dibalas 10. Bila menyumpahi dibalas juga 10. Nah, jadi Rasulullah aja ada nang menyumpahi seperti Walid bin Mughirah. Nah, ketika Walid bin Mughirah ini melaknat Rasulullah, maka Allah dalam Al-Quran berfirman kepadanya, wala tuti' kulla halafin mahin. Muhammad, jangan engkau turuti gawiannya itu. Ia orangnya ketujuh banyak sumpah. Haminin, orangnya hina. Hamazin, ketujuh menyambati orang. Masyain, anjur atar kesana kamari. Binamimin, dengan namimah madu domba. Nah,
Ini orang menghina tuh ya seperti itu contohnya. Bila dia sumpahna aja. Wah. Manna'in lil khair. Nah, mencegah segala kebaikan. Tanda-tanda orang nang kada baik menyumpahi menghalangi itu. Bila orang tu bagi kebaikan lainnya kada ketuju aja tu, kada himong, kada senang melihat orang pada kebaikan jadi gawin orang tak baiknya jadi orang tak kada senangnya. Mu'tadin zalim asimin bersangatan berdosa autolim merasa paling benar, merasa paling besar. Ba'da dzalika zanim, bahkan dia mengungkit-ungkit seakan-akan dia orang yang lebih mulia karena nasabnya lebih mulia daripada orang lain. Nah, itu ciri-ciri orang nang menyumpahi presiden. Anka nazamali wa banin, dan dia adalah mempunyai harta dan anak, maknya merasa di atas segala-galanya. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin, bila dipadahinya kada masih to dongeng jadinya orang bahari itu. Yaqsidu zalikal mausuf bima zikra annahu yukadzibu bil Quran. Walid bin Mughirah itu ketika ayat itu dia mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Ya memang orang yang sudah benci itu sebaik apapun kebaikan yang kita sampaikan, ini kada percaya. Kalau orang itu sudah kada ketuju lawan kita, sebaik apapun kita menjelaskan pun kita tahu kayak ini, tetap kada percaya. Tetap kada percaya. Sebaliknya ketika orang itu suka lawan kita, kada perlu kita bercerita, ini tetap percaya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, karena beriman lawan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku wahai Abu Bakar ke langit, naik ke langit ke-7, turun pulang malam tadi satu matja kada karingannya. Karena Abu Bakar ini iman, ya Rasulullah, lebih daripada itu pun ulun percaya lawan pian. Nah, kan itu tak. Lebih daripada itu ulun percaya lawan pian. Nah, itu yang memang orang beriman. Orang nang mencintai. Tapi kalau orang nang benci, nyata gawin orang tu bujur. Dikisahkan kayak ini, tetap banyak kada percaya mengaras. Nah, itu karena itu orang benci. Orang dengan yang benci, intinya orang benci itu jangan dilawani, terus bekerja kita untuk ke hadrat Allah Ta'ala. Begitulah kita menegakkan sunnah, kita menghidupkan sunnah, teruskan ya jalan barakahnya lawan kita, karena kita ingin mahabbah lawan Rasulullah, kita ingin mahabbah dengan kekasih Allah. Kita cita-cita yang paling tinggi itu, cita-cita. Nang kayak apa caranya kita tuh sekira bermimpi lawan Rasulullah atau melihat Rasulullah. Itu wajib kita tuh tanda cinta lawan Rasulullah tuh. Bercita-cita tuh. Jangan kadada di hati kita tuh cita-cita itu jangan kadada. Apabila kadada cita-cita itu berarti kita tuh hubud dunia. Gawian apa kita gawi itu berarti dunia barataan. Jangan sampai kita kadada cita-cita, ya Allah, paling kada hendak mati baranglah aku bertemu Rasulullah. Kada kawa berhadapan dalam mimpi barang. Nah, itu cita-cita yang paling ganda tuh. Wajib, bukan wajib nang anu palawarnya, tanda kita bukti cinta Rasulullah kayak itu dona. Cita-cita kita. Nah, kayak apa arahnya ke sana? Makanya jalannya hidupkan sunnahnya Rasulullah. Banyakin baca salawat, banyakin silaturahmi, banyakin husnuzan dengan makhluk. Husnuzan dengan makhluk, semua makhluk nang kaya apa aja sangka baik berataan. Karena itu akhlaknya Rasulullah. Kada mungkin kita kau bertemu dengan Rasulullah baik dalam mimpi apalagi dalam rozatan. Bila kita kadang-kadang mendekati akhlaknya Rasulullah, pemurahnya Rasulullah. Pemurahnya itu bukan berarti pembanyaknya ada.
tetapi pengorbanan yang kita korbankan itu sejauh mana untuk Rasulullah. Nah, bila kita sudah berjuang itu akan ada tunggal dikitan kita mendapati Rasulullah. Ujar Guru Bahari, bila nak bertemu Rasulullah itu langkah awal tuh kita ranjak tak mimpi Tuan Guru dahulu, tak mimpi Guru si Ano, tak mimpi Guru si Ano, tak mimpi Guru si Ano, kita hanya tak mimpi Nabi si Ano, tak mimpi Nabi si Ano. Ujung-ujungnya kita hanya bermimpi Rasulullah. Kadang mau sim salabim bertemu Rasulullah, ada mau. Karena roh kita ini jauh, roh kita ini jauh benar dengan Rasulullah, jauh. Kenapa jadi jauh? Akhlaknya jadi kita jauh. Nah, akhlak kita jauh dengan Rasulullah. Makanya kita berusaha dalam kehidupan ini nang kaya apa kita ini ingin berharap bertemu Rasulullah, hidup ingin bersama Rasulullah, mati ingin bersama Rasulullah. Jadi Abdullah Al-Haddad dalam syairnya, amutu wa ahya ala qurbikum wa dhulli ladaikum wa izzi bikum. Hidupku matiku ingin dekatmu, hina diriku jika di hadapanmu. Abdullah Al-Haddad itu setiap saat, setiap detik ingin dekat dengan Rasulullah. Nah, kita kayak itu juga. Nah, setiap orang ingin dekat dengan Rasulullah itu pasti ada nang sabah, ini pasti ada. Sabah ini orang yang membenci, orang nang kada ketujuh. Karena itu memang proses. Kita kan doa, Allahumma rzuqni mutaba'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan. Nah, doa kita kan itu. Ya Allah, berilah Allah rezeki mengikuti Nabi zahir dan batin. Nah, karena zahir dan batin berdoa mengikuti Nabi, nambaik empat Nabi. Nah, Nabi itu pernah juga dimusuhi orang. Berarti bila kita ingin bertemu Nabi, kita harus dimusuhi orang dahulu. Harus lulus di situ dahulu juga. Syaratnya, karena Nabi pernah dimusuhi orang. Mutabah Nabi kan seperti itu. Nah, supaya selalu dekat dengan Nabi, lalu bersama dengan Nabi itu selalu dalam keadaan apapun, sedang bersama Nabi, susah bersama Nabi. Nabi sarantang saruntung, kita sarantang saruntung. Nabi dengan sahabat sarantang saruntung, kita dengan orang-orang yang bersama kita sarantang saruntung. Nabi pemurahnya, perjuangannya habis harta, itu juga kita harus berani juga habis harta kita untuk agama Allah Ta'ala, kayak itu juga. Natijahnya ya tadi akan bertemu bermimpi dengan Rasulullah. Wa rahatu qurbi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam. Raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam. Wa rahat ruhi, kegembiraan rohku adalah raja qurbikum, berharap selalu dekat dengan Rasulullah. Nah, kayak apa kita tentang sikir hati dan Rasulullah itu selalu parah. Wa azmi wa qasdi, itulah cita-citaku selama-lamanya ilaikum dawam, bersama Rasulullah. Jadi fase itu harus kita lalui. Nang kita disukai orang, nang kita dimusuhi orang, nang kita dipitnah orang, nang kita disambat orang, itu wajib kita lalui.
bila hendak bertemu dengan Rasulullah, karena Rasulullah kayak itu juga. Nah, itu pasti itu. Jadi harus tahan di situ kita. Jadi baca salawat tetap, sunnah-sunnah tetap kita hidupkan. Bila ada kriak-kriak, alhamdulillah, nah ini parak sudah nih, menurut Rasulullah nih. Bila kada ada musik lagi, jauh lagi. Tapi bila ada sudah musik, nah ini caranya nih, parak kita bertemu Rasulullah nih, parak sudah nih. Karena Rasulullah juga seperti itu. Nah, itu ujian bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudahan kita diberi petunjuk oleh Allah. Mudahan kita diberi hadiah oleh Allah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala wal maqalatu sadisa wal isrun. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Mudah-mudahan Allah mengabulkan segala hajat kita, meluaskan rezeki kita, menyelamatkan dari fitnah dunia dan fitnah akhirat, berikan kepada pasangan yang saleh dan salihah, dan bersama-sama mereka dunia dan akhirat. Allah hazina syadam bi'alin nabi bisiri suratil fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير الضالين آمين مولانا يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي لا تقطع رجانا مولانا يا سامع دعانا برحمتك رجانا مولانا يا مولانا يا سامع دعانا بحرمة محمد بلغنا منانا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي رجانا إن أخطأنا أو حرب دهانا لا يكشف ضرنا غيرك يا مولانا يا سامع دعانا برحمتك يا ربي رجانا إن أمرنا عيانا أو دهر هنانا لا نرجو منجاة إلا من مولانا يا سامع دعانا برحمتك ربي لا تقطع رجانا في رجواك مولانا أشهرنا الأجبانا فامنن يا مولانا بفضلك لا تنسنا مولانا يا سامع دعانا برحمتك لا تقطع رجانا إلهي واحم حمانا ودمر من عدانا جد فضلا وإحسانا لأقصانا ودنانا يا مولانا يا سامع دعانا يا ربي لا تقطع رجانا رب اسمع شكوانا وأجب رب دعانا جمل وأجل مرعانا لا تخيب مسعانا مولانا يا سامع دعانا برحمتك ربي لا تقطع رجانا مولانا يا سامع دعانا بحرمة محمد تقبل دعانا مولانا يا سامع دعانا برحمتك تقطع رجانا اللهم انفعنا بما علمتنا رب
علينا الذي ينفعنا وزدنا علما وارزقنا فمن اسكنك على كل شيء قدير واغفر لنا ما اخطانا متعمدا واسررنا ما علينا من تعلم به منا المقدم المؤخر لا اله الا انت سبحانك وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت سبحانك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه